Lagi pula sudah puas hidup. Bab 83. Yuki menghentikan langkah kakinya di depan pintu. Suasana terlalu mencekam, terlalu mengerikan. Dia sangat ingin membalikkan badannya dan pergi dari sana. Seperti ada sebuah magnet, Raihan mengangkat kepalanya melihat ke arah pintu. Ketika menyadari Yuki yang sedang berdiri di sana, matanya tajam seperti seekor elang menatap Yuki. Tatapannya seperti penuh dengan aura membunuh. Yuki awalnya sudah takut, ditambah lagi mendapatkan dirinya ditatap seperti itu oleh Raihan, membuatnya mundur satu langkah. Raihan sama sekali tidak bangkit dari tempat duduknya. Begitu saja menatap dingin Yuki. Tatapan elangnya mengunci Yuki, melihatnya dari atas kepala hingga atas kaki. Tatapan matanya membuat badan Yuki gemetar, membuatnya memeluk erat Snowbell. Snowbell merasakan suasana mencekam tersebut, tidak berhenti menggonggong. Pergi kemana? Nada bicara Raihan datar, tetapi Yuki bisa merasakan. Di balik nada datar tersebut terdapat isyarat mengerikan. Dia menggigit erat bibir bawahnya. Yuki kehilangan nyali untuk berkata bohong. Lelaki ini mempunyai kuasa yang sangat besar, sangat menakutkan. Jika ketahuan berkata bohong kepadanya, dirinya akan mati dengan mengenaskan. Yuki, jawab. Raihan berkata satu demi satu kata. Tatapannya mengeluarkan aura membunuh yang luar biasa. Sepertinya tidak menjawab sudah tidak mungkin lagi. Raihan sudah mendesaknya ke tepian. Yuki mengambil napas dalam, menggenggam erat tangannya, membuat keberanian berjalan ke arah Raihan. Baru saja dia ingin berkata bahwa dia telah selamat pulang dari tangan penculik. Tiba-tiba dia melihat sebuah foto yang telah diremukkan oleh Raihan. Foto yang paling besar dan paling jelas. Terlihat dia dan Stephen sedang berjalan berdampingan di pantai. Tidak tahu siapa yang memfotonya. Sudut foto yang diambilnya sangat pas, membuat foto Yuki terlihat sangat cantik dan disertai dengan senyuman manis yang terukir pada wajah Yuki. Yuki merasakan hatinya berhenti berdetak. Bagaimana bisa Raihan mendapatkan foto yang bahkan di pulau pribadi sekalipun? Maka pasti juga ada foto lain Yuki dan Stephen saat di kota. Sekarang, jika dia berkata bahwa dia kabur dari tangan penculik, maka akan terdengar seperti sebuah lelucon, memandang rendah kepada kepintaran otak Raihan. Bagaimana aku harus menjawabnya? Hati Yuki cemas. Yuki merasakan otaknya begitu kacau. Tidak tahu ingin membuat alasan apa agar Raihan mempercayainya. Yuki, ini terakhir kalinya aku bertanya padamu. Kamu pergi kemana? Raihan menatap dingin Yuki. Wajah suramnya sudah segera akan menitikkan air matanya yang semerah darah. Keluar dari situ, masalah yang harus dihadapinya adalah kematian. Yuki menghembuskan napasnya dengan berat dan dengan suara serak menjawab. Aku diculik oleh penculik, lalu diselamatkan oleh Stephen. Karena merasa terkejut dan merasa tidak enak badan, aku tinggal di rumahnya 1 malam. Suara Yuki terdengar sangat stabil, sangat datar. Tetapi sebenarnya Yuki sudah gugup setengah mati. Seperti ada beberapa ratus rusa yang bersiap menabraknya. Lalu Raihan mengulurkan foto dari tangannya, dengan dingin melihat foto tersebut. Lalu setelah aku merasa baikan, dia mengantarkan aku pulang. Yuki melanjutkan pembicaraannya, seperti mempercayai kata-kata yang dia katakan. Yuki, kamu pikir aku bodoh?
Bukankah ini adalah pria yang membantumu menandatangani cek untuk membeli gaun pernikahan? Sekarang, bagaimana bisa? Dengan kebetulan, lelaki itu lagi yang menolongmu, dan kamu masih saja tinggal di daerah terpencil dengannya semalaman. Rehan berdiri dengan begitu marahnya. Darah di matanya seperti akan keluar semua. Dia pun melemparkan foto tersebut mengenai kepala Yuki. Yuki tidak melakukan perlindungan, dan gumpalan foto itu mengenainya begitu saja. Rasa sakit akibat lemparan itu dengan sekejap menyebar ke seluruh tubuhnya. Yuki, nyalimu semakin lama semakin besar ya. Rehan mengangkat kakinya dan menendang meja yang ada di sana, membuat suara gaduh yang sangat besar. Tetapi polisi dan penjaga yang ada di sana hanya saling bertatapan. Tidak ada yang berani berbicara. Wajah Yuki berubah semakin pucat. Mata hitamnya menatap takut Rehan. Setiap pria ini marah, Yuki selalu merasa ketakutan. Yuki, mengapa kamu tidak menjelaskannya? Apakah kamu bisu? Mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Rehan berteriak marah, berjalan ke arah Yuki. Telapak tangan sekeras bajanya itu mencengkeram erat leher Yuki, membuat Yuki menjerit kesakitan. Yuki merasa bahwa lehernya akan segera putus. Dia hanyalah seorang tetangga lamaku. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Yuki menjelaskannya dengan terbata-bata dan penuh ketakutan. Tubuhnya menyusut ketakutan. Tetangga? Kalau begitu, kenapa kamu tidak mengangkat teleponmu? Kamu sebenarnya sedang melakukan apa dengan dia? Wajah Rehan mendekat hingga hanya berjarak beberapa senti. Hidungnya sudah bersentuhan dengan hidung Yuki. Pupil matanya berdarah. Yuki bisa melihat jika wajahnya sangat pucat, seperti tidak mempunyai darah sama sekali. Tidak sempat untuk berbicara. Plak! Sebuah tamparan dengan keras menampar wajah Yuki. Yuki ditamparnya hingga jatuh menabrak sofa. Telinganya berdengung hebat. Hidungnya merasa gatal seperti sedang ada sesuatu yang mengalir. Setelah dia mengelapnya, panas dan juga lengket. Dan itu adalah darah. Seperti merasa belum puas, Rehan menarik dengan keras rambut panjang Yuki, memaksa Yuki untuk menatapnya. Yuki, kamu sedang mencari mati. Rehan berkata sambil menggigit bibirnya. Terlihat sangat mengerikan. Dia menggunakan semua jaringan internet yang ada. Polisi, orang bayaran, apa yang bisa dilakukan, semua telah dilakukannya. Hasilnya hanya bisa menemukan jepitan rambut yang berada di belakang gunung dan bekas darah yang sudah membekas di tanah. Dia mengira Yuki sudah disakiti seseorang. Dia semalaman penuh tidaklah tidur, membawa orang pergi mencarinya dengan menggunakan tangannya sendiri. Dan akhirnya wanita itu pulang seperti tidak ada masalah. Dia sangat khawatir hingga bibirnya memiliki beberapa luka. Khawatir hingga tidak bisa tidur dan tidak bisa makan. Tetapi Yuki dengan pria lain berjalan dengan santainya di pantai. Jika benar teleponnya sudah tidak memiliki baterai, mengapa dia tidak meminjam telepon lelaki itu untuk menelponnya? Sebenarnya Yuki menganggapnya ini apa? Di dalam hati Yuki, Rehan bukanlah siapa-siapa. Yuki sama sekali tidak pernah menaruh Rehan di dalam hatinya. Dia dengan Stephen, apakah benar-benar tidak melakukan apa-apa? Rehan tiba-tiba merasa sangat marah. Pergi. Rehan mengusir semua polisi dan penjaga yang ada di sana. Beberapa orang itu dengan cepat pergi meninggalkan ruang tamu.
sebelum kemarahan Rehan dilampiaskan kepada mereka. Menunggu hingga ruang tamu tidak ada orang lagi, Rehan mendekatkan dirinya kepada Yuki, lalu merobek baju Yuki. Apa yang kamu lakukan? Yuki merasakan terkejut yang luar biasa. Orang gila ini, orang jahat ini, apa yang ingin dia lakukan? Dia tidak akan mungkin memperkosanya di ruang tamu, bukan? Rehan tidak memperdulikan rontaan Yuki. Dengan menggunakan semua kekuatannya, dia merobek semua pakaian Yuki, menjadi hancur berkeping-keping. Yuki merasakan malu hingga wajahnya berubah menjadi merah padam, berusaha memberontak. Rehan dengan kejam menahan kedua tangan Yuki di belakang tubuhnya, dan lagi-lagi melakukan kekerasan. Air mata Yuki mengalir begitu saja. Mata Rehan menatap tubuh Yuki dengan kejam, melihatnya seperti sebuah barang, hanya sebuah barang. Bukanlah seorang manusia yang memiliki nyawa. Yuki menggigit bibirnya dan menutup matanya. Lihatlah, cepat lihat. Mau bagaimanapun, Yuki juga hanya seorang simpanan rendahan. Ketika tuan rumah meminta pelayanan, dia hanya bisa menurutinya dan memberikan pelayanan tersebut. Dia tidak bisa memberontak, dan terlebih tidak boleh memiliki emosi isyarat tidak setuju. Setelah melihat dengan teliti, Rehan merilekskan alisnya yang berkedut. Dengan dingin dia berkata, "Untung saja aku tidak melihat sesuatu yang seharusnya tidak muncul di tubuhmu. Jika tidak, Yuki, kamu benar-benar akan mati dengan mengenaskan." Yuki tiba-tiba tersadar. Ternyata Rehan ingin melihat apakah ada tanda ciuman di sekujur tubuhnya. Dia mencurigai jika dia dan Stephen memiliki hubungan spesial. Maka dari itu, dia ingin melihat apakah di tubuh Yuki terdapat bekas ciuman. Tersenyum dingin sambil melihat Rehan, Yuki berkata, "Rehan, kamu adalah seorang pria brengsek, lalu menganggap orang lain sama brengseknya dengan dirimu." Mendengar apa yang Yuki katakan, Rehan pun menarik wajah Yuki, agar Yuki bisa menatap wajahnya. Napas hangatnya mengenai Yuki, bola mata hitamnya menatap Yuki. Rehan merasakan dirinya aneh. Jika itu adalah wanita lain, sudah dari awal dia akan meracuninya. Tetapi ini Yuki, dia tidak bisa membunuhnya. Di tubuh Yuki tidak ada bekas apapun. Dia dengan lelaki itu kemungkinan benar-benar tidak ada hubungan apapun. Rehan terus-terusan meyakini dirinya sendiri. Yuki sudah menutup matanya dengan erat-erat, membuat suatu persiapan. Pukul saja, pukul mati saja aku. Dan lagi, aku sudah hidup puas sekarang. Tetapi menunggu begitu lama, Yuki tidak merasakan adanya tamparan. Dengan takut, Yuki membuka matanya lagi.